Qala syarihu qawluhu at-tasa'ubu minasyaitani. Fatasa'ubu bil hamzati ala wazni taqatuli. Hiya fatratun ya'tari syakhsa fayaftahu indaha famahu. Wa huwa innama marji'uhu minasyaitani. Faminat tasa'ubi yahrukul kaslana fi a'dha'ihi. Berkata oleh penyarah, perkataan at-tasa'ubu minasyaitani, maka lafaz at-tasa'ub itu dibaca dengan hamzah di atas wazan at-taqatul, yaitu fatratun tak tari syakso, waktu kosong yang menutupi akan seseorang, lalu terbuka di sisinya akan mulutnya. Dan hanya saja angop itu tempat kembalinya dari setan. Maka di antara angop itu dapat menggerakkan kemalasan pada anggota badannya. Iya, kalau di kitab yang lama paman tasa aba. Oh, mantas apa? Kan paminat tasa ubi gitu ya. Kalau di kitab yang lama nggak ada alif lamnya. Jadi angop bisa bikin apa? Yuharrikul kaslan, bisa bikin orang tuh males kelihatannya. Terus Qauluhu falyakzim mastata'a wa aslul kazmi habzul godobi anil nafsi. Perkataannya falyakzim mastata'a, dan asal lafaz al-kazmu itu artinya menahan marah dari dirinya. Fa illam yastati anhu amsaka famahu biyadihi. Maka apabila tidak sanggup daripadanya, maka tahanlah dengan mulutnya, maka tahanlah mulutnya dengan tangannya. ini tutup mulutnya, kalau emang nggak kuat juga pengen angop gitu, tutup. Jadi tutupnya gimana? Ya begini berarti, biasa aja ya. Orang kan ada yang begini nutup. Itu nggak betul. Orang begini nutupnya. Iya, malah tujuannya apa begini? Nggak kotor. Nggak kotor. Itu kan setan tuh. Gitu. Dia tuh maksudnya dia pengen nyahin apa itu? Ya setan tutup sekaligus tikuk. Ada hadis lain, setan ketawa ya kalau kita lagi angop. Karena Ya Pak, pasti kalau godaan dia berhasil seneng. Setan. Ya bukan angop doang deh, kita ngapain kalau digoda kita berhasil? Dia ketawa. Alasannya karena ngeliat muka kita jelek kalau nggak ditutup, gitu. Ada pernah saya baca begitu. Tapi kalau saya baca sebetulnya ya tutup begini. Emang ada begini, harus pakai zohir, ada gitu? Ada piki-piki. Di piki? Iya, di salah satu awana juga ada. Lebih enak kan? Hah? Lebih pas. Oh, enggak, justru begini lipat. Begini kan. Kotoran mana sih ini ini? Di luar lah. Nanti kalau saya baca dia kalau begini tuh maka apa tuh simbol dia ngusir setan itu gitu loh, kan setan anggap dari setan gitu. Terus Kama warada musarrahan fi riwayatin ukhra bilabzi idza tasa'aba ahadukum falyamsik famahu wal amru huna lita'dibi. Sebagaimana telah warid hal keadaannya menjelaskan pada riwayat yang lain dengan lafaz apabila angop salah seorang kalian maka tahanlah atau tutuplah mulutnya. Maka perintah di sini untuk adab. Fal hadisu yahussu alal khusu'i faman tasa'aba wa kasala fi ibadatihi faqad akhalla fil khusu'i fiha. Maka hadis tersebut menganjurkan di atas kekhusuan. Maka siapa orang yang angop dan malas di dalam ibadahnya, maka sungguh hilang pada kekhusuan di dalamnya. iya. Tapi sholatnya tetap apa? Tetap sah walaupun dia malas-malesan kelihatannya. Kalau dia mau. Kecuali kok senderan kali, mas-masanya senderan gitu. Atau aduh kagak sah. Kalau ini nggak ada apa yang dilanggar gitu, nggak ada. Terus Qauluhu wa zada Tirmizi fi sholati fihi al-farqu baina riwayati Muslimin wa Tirmizi. Perkataannya menambahkan wa zada Tirmizi fi sholati, pada kalimat tersebut ada perbedaan di antara riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Fa riwayatu Muslimin a'ammu sawa'un kana fi sholati aw kharijiha. Maka riwayat Imam Muslim itu lebih umum, sama adalah angopnya itu di dalam salat atau di luar salat. Wa riwayatu Tirmizi akhassu ay anal makruha innama sabata fi sholati la kharijiha.
Dan di dalam riwayat Imam Tirmizi itu lebih khusus, artinya bahwasanya yang dimakruhkan hanya saja tetap di dalam sholat, bukan di luar sholat. Waqad haqqaqal ulama'u anna imsakal fami matlubun inda tasa'ubi bihadratin nasi kama fi riwayat Tirmizi idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi fa inna syaitana yadkhulu fihi. Dan sungguh mentahqiq oleh para ulama bahwasanya menutup mulut itu diperintahkan ketika angop dengan adanya manusia, sebagaimana pada riwayat Imam Tirmizi, apabila salah seorang kalian angop maka hendaklah letakkan tangannya di atas mulutnya, maka sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam mulutnya. Jadi kalau setan masuk ke mulut, bagaimana dia bisa lihat muka kita jelek? Nah kan dia masuk kemana kalau kita angop? Ya masuk ke mulut. Berarti tadi bertentangan Pak teori inti ini tuh hadis ini. Terus Wa iza badarahu al-busaku wa huwa fil masjidi yabzuku fi saubihi wa yahuku ba'dahu ba'dan. Dan apabila pengen banget meludah ya, wahal dia itu di dalam masjid, maka hendaklah berludah di pakaiannya dan ia menggosok sebagiannya akan sebagian. Wa in arada ayyabzuqa basoko an yasarihi aw tahta qadamihi kama taqaddama. Dan apabila ia ingin berludah di sebelah kirinya atau di bawah kakinya sebagaimana telah terdahulu. Wala ba'sa bil amalil yasiri fi sholati wala tabtulu sholatu bi jami'i zalika illa ayyatawaliya wa yaksura. Dan tidak mengapa dengan mengamalkannya sedikit di dalam sholat, dan tidak juga batal sholatnya dengan sebab seluruh keadaan tersebut, kecuali bahwa ia terus menerus dan sering dan banyak. Maksudnya kerjaan kalau walaupun dia nggak ngebatalin, tapi kalau gerakannya banyak ya jadi batal. Kalau gerakannya banyak, tawaliyah tuh berturut-turut gitu kerjaannya, artinya nggak selang-selang. Angop lagi gitu ya. Karena angop bisa nular ya. Orang angop kita juga angop juga. Tapi kalau yuksiro nggak berturut-turut batal nggak? Yuksiro nggak berturut-turut. Banyak nih dia angop mulu, setiap rakaat angop kan nggak berturut-turut tuh, batal nggak? Kagak, berarti yang batal itu sesuai yang kita dipikir aja. Kalau 3 gerakan, ya 3 gerakan berturut-turut baru batal. Itu kalau nggak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan walaupun 3 gerakan lebih kan nggak batal. Itu disuruh bunuh ular berapa gerakan? Uktulul aswada ini pisola. Ya, pasti banyak gerakannya. Mungkin orang Arab kan sholat bawa pedang kali, jadi sekali gerakan deh. Mati. Kalau kita kan kagak. Pedang dari sini. Ingin kabur. Berarti selesai dah tuh masalah khusuk. Terus Qala al-musannifu babul masajidi, bermula ini bab tentang masalah masjid-masjid. jadi mah pentingnya masjid sampai dibikinin bab tersendiri. Bahkan ada juga kitab tuh yang bahasnya cuma masalah apa? Masjid doang. Nah, cuma masalah masjid doang. Berarti di pembahasan masjid memang banyak juga gitu. Nah, ini dia naruhnya setelah khusuk, ya enggak masalah. Walaupun banyak juga orang naruh bab masjid itu kalau pas lagi ngomongin sholat jamaah, baru dia bahas masjid. Ya, tapi ini di sini pengarang mu'alif ya naruhnya sebelum masalah sholat udah naruh masalah masjid gitu. Terus Qala syarihu al-masajidu jam'u masjidin wa huwa mahallu sholati wal ibadati. Berkata oleh penyarah, bermula lafaz al-masajid itu jamak dari lafaz masjid. Masjid itu adalah tempat sholat dan ibadah. Walana ibadatun la tasihu illa fil masjidi wa hiya al-i'tikafu. Dan menurut kami ibadah tidak sah kecuali di dalam masjid, yaitu ibadah i'tikaf. Wa kana masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahallan lil ibadati ala jami'i tabaqatiha min ilqa'id durusi ma bainal fununil mukhtalifati wa min i'lanil ma'murati wal manhiyati. Dan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat untuk ibadah di atas semua tingkatan-tingkatan ibadah. Di antaranya daripada
mengajar pelajaran apa yang pelajarannya itu berbeda-beda, dan di antara memberitahukan yang diperintahkan dan yang dilarang. Walazala masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ayamina mamlu'an bil ilmi wal ma'arifi fakasiran minan nasi yatalaqawna ilma fil masjidi. Dan senantiasa masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini itu dipenuhi dengan ilmu dan makrifah. Maka kebanyakan daripada manusia mereka bertalaki ilmu di dalam masjid tersebut. Jadi masjid dipakai buat orang ngaji itu, pengajian di masjid bukan zaman sekarang doang, dari zaman apa? Dari zaman Nabi, walaupun sebetulnya sudah dibangun tempat-tempat buat belajar, dibikin madrasah-madrasah, tapi tetap aja di masjid itu ada apa? Ada pengajian ya, sampai sekarang. Terus Falhasilu annal masjida la yaktasiru bi annahu mahallu sholati bal huwa mahallul ibadati. Maka kesimpulannya bahwasanya masjid itu tidaklah terringkas cuma di tempat sholat, bahkan masjid juga adalah tempat ibadah. Wa kanal ulama'u yadrusuna bil masjidi wa yaftuna bihi. Dan adalah para ulama, mereka mengajar di masjid dan mereka memberi fatwa di masjid. Waliza kana amrul masjidi muhtamman fi awalil islami. Dan karena inilah perkara masjid itu sangat penting di awal-awal Islam. Ya, termasuk guru kita kayak Muhajirin kan ngajar di masjid, ngajar di Masjidil Haram. Walaupun nggak tahu tuh dia resmi apa enggak begitu. Sampai zaman dulu belum ada resmi kali, ya masih siapa aja mau ngaji gitu. Ya. Nah, sekarang kan resmi, emang dari kerajaan tuh yang ngajar di masjid-masjid tuh. Gitu, di sono ada di Masjid Nabawi gitu ya. Dari bahasa Inggris, dari bahasa India, dari bahasa Melayu ada nggak Pak? Ke bahasa Melayu ada nggak? Nggak ada yang nemuin saya. Mungkin kalau haji kan, saya haji tuh saya keliling-keliling tuh bahasa Inggris, bahasa India, ada. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita nyari bahasa Arab dah, kita udah ngerti. Betul tuh bahasa India. Kagak ngerti. Enak gitu habis maghrib tuh banyak tuh. Tapi kayaknya tuh kalau yang gitu-gitu ditunjuk kami pemerintah gitu. Emang dari Saudi udah nyuruh. Kayaknya kok zaman kiai mah belum. Jadi siapa yang punya ilmu orang pada mau ngaji, ya silakan aja ngajar di mana? Ngajar di masjid. Jadi saya rasa tuh zaman kiai bukan kiai doang, banyak orang ada lagi yang ngajar gitu. Ya. Masalah ngajarnya ya Abu Daud sama ini Bulughul Maram. Ini kok masalah kiai itu yang dia ngajar di Masjidil Haram. Ini kan Misbah pengalaman dia ngajar. Akhirnya dituangin di mana nih? Di kitab Misbah ini. Pengalaman dia ngajar di Masjidil Haram. Terus fal masjidu jami'un islamiyun yatakharraju minhu ulama'un wa nujaba'u wa mufakkiruna ila an hawlan nasu nazrahum ila bina ilmadarisi war ribati wal ma'ahidi wal jami'ati. Maka masjid itu adalah tempat berkumpulnya Universitas Islam. Maka masjid itu adalah kampusnya Islami yang mengeluarkan daripadanya oleh para ulama dan cendekiawan dan orang-orang yang berpikir sampai bahwasanya manusia memindahkan pandangan mereka untuk membangun madrasah-madrasah dan pondok pesantren dan mahat-mahat dan universitas-universitas. Jadi sebelum ada madrasah-madrasah, belum ada kampus-kampus, orang belajarnya di mana? Di masjid. Masjid tuh udah banyak banget alumninya tuh, ulama dan nujaba tuh udah baik ngeluarin gitu. Terus fayalqawna ad-durusa fiha badalan minal masjidi. Maka mereka menjumpai menimba pelajaran-pelajaran pada tempat-tempat tersebut sebagai ganti daripada masjid. Jadi jangan digembok mulu masjid. Habis jamaah kesannya masjid buat sholat doang gitu. Kagak, ibadah-ibadah yang lain silahkan aja dikerjain di apa. Itikaf, orang itikaf di masjid. Tadarusan di masjid ya boleh aja. Ya. Masjid digembok mulu. Terus wa ma'azalika la yakhlu min mudarrisin
min mudarrisin fihi wa wa'izin yarshudun nasa ila ma'alimi dinihim wa dunyahum. Dan bersama demikian itu tidaklah kosong daripada para pengajar di dalamnya dan para penasihat yang memberi petunjuk kepada manusia kepada ilmu-ilmu agama mereka dan dunia mereka. Wa qad khassasallahu lil masjidi ahkaman la yuqasu ghairuhu alaihi. Dan sungguh Allah mengkhususkan bagi masjid akan suatu hukum yang tidak bisa dikias lainnya di atasnya. Qala al-musannifu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid duri wa an tunazzafa wa tutayyaba rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahaha irsalahu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung dan agar dibersihkan dan dibuat wangi. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi dan ia sahihkannya kemursalannya. Ya, jadi ini hadis riwayat Aisyah, hadis pertama masalah masjid. Dia berkata, amara Rasulullah sallallahu bibina'il masjidi, bibina'il masajidi. Rasulullah memerintahkan dengan membangun masjid-masjid. Jadi redaksi hadis walaupun begini ya nggak apa-apa. Berarti ini Rasulullah emang merintahin. Ya kan harusnya kalau kita pikir ya, misalkan Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda bangunlah masjid-masjid, begitu harusnya. Bangunlah masjid-masjid, tapi itu di sini kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ini biasa aja begini nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini amaro, entah redaksinya apa Rasulullah, yang pasti Rasulullah nyuruh orang itu ngapain? Bina'il masajid, bikin masjid. Di mana? Pidur, di kampung-kampung. Ada yang baca piduar. Duar berarti rumah. Berarti di rumah disuruh bikin tempat sholat begitu. Kalau yang bacanya apa? Piduar. Tapi kayaknya ini lebih cocok pidur. Ini di kampung-kampung disuruh ngapain? Disuruh bikin masjid. Karena masjid itu buat sholat. Istilahnya Islam itu agama yang memang nyuruh kita itu apa-ngapain aja berkumpul gitu. Istilahnya kalau makan aja kita disuruh bareng-bareng, ya kan kulu jami'an wala tafarraqu gitu. Apalagi ini ibadah gitu, sholat. Itu disuruh ngapain? Disuruh ngumpul. Ya, tentu ngumpul butuh tempat. Tempatnya apaan? Masjid. Dan tempat ibadah bukan Islam doang, dari zaman-zaman kuno juga. Orang pasti pengen bikin apa? Bikin tempat ibadah. Ya, agama Samawi ya udah pasti. Yahudi, Nasoro, pada bikin tempat ibadah. Jangan kan agama Samawi, agama Ardi aja pada pengen bikin apa? Bikin ibadah. Hindu di tempat ibadahnya, Buddha di tempat ibadahnya. Itu kalau memang kita pikir itu agama Samawi, ya agama Ardi itu Hindu ame Buddha. Walaupun bisa jadi sebetulnya Hindu ame Buddha agama Samawi juga. Agama Samawi tapi udah banyak apa tuh? Udah banyak disimpang-simpangin begitu sih Mas. Akhirnya jadinya begitu lah. Ya, bisa jadi begitu. Ya, karena apa? Iya orang tentu bisa mikir agama dewanya ini loh. Mungkin ada kali dari Rasul yang dulu nyampain dibelok-belokin jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Konghucu, jadi Lause begitu. Mungkin begitu ada kemungkinan, ya. Tapi intinya setiap agama ini biasanya perlu tempat buat kumpul-kumpul ibadah. Ya, ini di sini Rasulullah nyuruh orang setiap kampung bikin masjid. Berarti fardu kifayah. Hukumnya gitu. Jadi dalam satu kampung tuh kalau emang mayoritas muslim kudu apa? Bikin masjid. Kudu ada masjid. Kalau nggak ada masjid mau sholat di mana? Kita nggak usah di Jakarta tau, Bekasi mah tiap gang aja ada masjid kali. Aku di kampung-kampung kagak ada masjid satu kampung. Nah itu bayangin nih orang mau sholat di mana masjid kagak? Ini musola doang kecil gitu. Masjid juga sih. Musola masjid juga. Musola masjid juga tapi. Jadi Rasulullah nyuruh orang bikin masjid-masjid di kampung-kampung dan itu hukumnya fardu kifayah. Ini perintah bikin masjid di sini pokoknya hasilnya itu jadi masjid. Mau gimana caranya kayak gitu. Artinya kalau misalkan orang kampung tuh nggak patungan, tapi ada satu orang doang yang bikin masjid, ya udah nggak apa-apa selesai. Atau dua orang doang itu patungan bikin apa? Masjid. Wah bikin masjid nggak apa-apa selesai. Berarti yang lainnya ya, jadi walaupun di sini disuruh ahli kampung bukan berarti ini wajib seluruh kampung bareng-bareng. Kalau dalam satu kampung ada beberapa masjid, oh ini nggak apa-apa. Beda RW gitu, beda RW. Iya, dilihat jamaahnya. Oh,
lihat di jamaah. Lihat jamaahnya. Nah kalau kayak di Jakarta, lu satu RW padat banget. Kalau misalkan satu RW cuma satu masjid, lu kagak nampung. Di situ di Mampang tiap gang ada masjid, ada musolahnya, jadi musola juga. Dan orang penuh gitu loh. Orang penuh. Ya kalau misalnya masjid itu kagak ada, udah mau kemana orang kalau sholat Jumat? Ya, masa sholat Jumat ada sholat biasa aja kalau maghrib luber keluar kadang-kadang. Ya. Jadi nggak bisa dilihat per kampung per apa, tapi dilihatnya per kebutuhannya gitu. Ya kalau kebutuhannya orangnya banyak di situ, bisa jadi masjidnya satu kampung lebih dari satu. Tapi intinya kalau ada satu orang bikin masjid di situ udah selesai. Dan pahala bikin masjid tuh luar biasa. Inti bisa bikin masjid satu. Itu inti udah punya rumah di mana? Banallahu baitan fil jannah. Ini artis semangat banget pada bikin apa? Bikin masjid. Tapi syaratnya lillah. Man bana masjidan lillah, ini gitu syaratnya imam dia karena Allah, bukan nyari pamor, bukan nyari apa, bikin masjid satu. Bus. Konten. Tuh Allah udah bikinin rumah. Allah udah bikinin rumah tuh di masjid. Ya. Masjid nggak nampung malam satu tarawih doang. Jumat bisa jadi patokan juga. Kalau nggak nampung satu tarawih doang jangan terlalu diluasin gitu. Tapi kalau Jumat kita harus pikirin juga tuh, karena Jumat kan rutin tiap minggu. Kalau tarawih walaupun rutin tapi lama gitu. Idul Fitri rutin tapi ya jarang sih, setahun sekali. Tapi kalau Jumat tuh tiap minggu kita perlu pikirin juga. Yang berdiri gitu ya. Iya. Kalau berdiri sambil diri mungkin dengerin nggak apa-apa dah. Karena kalau hujan, kalau hujan tuh di luar kita kesian mau kemana gitu dia sholatnya. Itu ya, kalau panas aja sih. Di Masjidil Haram panas banget luar. Masjidil Haram kalau gitu ya, Jumat di luar, selalu kejemur gitu. Lama banget lagi khotibnya. Di sini kita 15 menit khotib dicemberutin. Lama banget khotib. Lama. Dan kita kagak ngerti lagi. Iya, kalau kita ngerti masih mending. Bahasa Arab. Ya paling kita bisa ngikutin, oh ini maksudnya begini, ini baca hadis. Mana lama-lama capek juga lah, biar bukan bahasa kita capek gitu. Perhatiin ya. Iya, perhatiin. Sambil mikir kan. Iya. Kita nonton film nggak ada terjemahannya. Walaupun kita ngerti juga bahasa Inggris dikit-dikit gitu, capek juga. Yang ada gerakan itu, yang ada visual ya begitu, kita bisa geraba-raba. Oh ini lagi pengen jalan nih, ini capek tetap nggak tahu ceritanya. Khotib lama di Madinah begitu juga lama khotibnya. Kita bilang kalau di Indonesia pada bilang kecepatan itu emang ulama Saudi pada kagak paham hadis Nabi. Saya paham juga hadis Nabi. Nah, jadi masalah cepat atau lambatnya khotib dilihat Kultur. dilihat umumnya aja. Kalau di Indonesia dikit-dikit 30 menit saya rasa hitungannya udah kelamaan. Karena di kita patokannya 20 menit 25 menit begitu. 40 menit lah. Wah, itu udah kelamaan. Tapi di Arab ternyata begitu biasa aja gitu, lama khotibnya. Tidur kan. Jadi kalau udah satu orang bikin, ya udah selesai. Atau kipayah gugur yang lain. Dan pahalanya gede banget. Bikin masjid satu rumah. Utsman beli sumur buat orang Islam, ya kan? Kata Nabi, Utsman udah punya sumur di mana? Nah, itu ada istilah innal jaza min jinsil amal. Nah, jadi balasan itu ngikutin amalnya apa? Kita puasa nih, aus kan? Aus. Masuk pintunya apa namanya di surga nanti? Rayhan. Nah, Rayhan kan berarti minum sampai puas. Atau apa itu? Rayhan berarti kan sesuai berarti. Aus, pintunya Rayhan. Nah itu yang namanya inna jaza min jinsil amal. Jadi dilihat amalnya. Itu aja. Inti masakin jengkol nih marenja. Ntar di surga dapat. Iya Pak, jengkol. Ya kalau Ya nggak harus begitu kan, min jinsil amal. Berarti yang sesuai dengan amal, bukan min jinsil hasil dari amal itu, bukan. Berarti itu nyediain makanan misalkan. Nah itu berarti jinsil amalnya begitu, nyediain makanan. Gitu. Kita ngasih jengkol apa jengkol lagi. Tapi nggak apa-apa aja jengkol surga lah. Kira-kira kita tadi surga nyari jengkol kayak? nggak ada lah. Udah gak kepikiran kali kita.
Udah kenikmatan kali Udah ya. nggak kepikiran kita yang nikmat-nikmat di dunia tuh udah nggak ada harganya di mana? Di surga udah nggak kepikiran kita. Orang mikirin, aku di surga bisa dengerin lagu Madonna kayak. Udah nggak kepikiran udah. Yang enak-enak di surga udah nggak kita di dunia tuh udah nggak bakal kita lihat pas di surga. Jangan kan di dunia aja nah. Hal yang kita bilang dulu enak banget aja pas umur kita makin nambah kita udah males. Dulu kita di pondok temen banget nih, misalkan susu pakai telur nih, wah enak banget. Sekarang pas dikasihin tuh, kagak. Padahal dulu kita enak banget tuh, pada umur udah tua, wah udah nggak minum gitu aja. Ngerokok kuat banget tuh, udah penting ngerokok. Tawarin rokok kayak gimana juga. Dulu ente kuat banget ngerokok, udah kagak. Itu masih di dunia hitungannya begitu. Nikmat bisa hilang gitu, ya. Apalagi nanti di surga. Jadi jangan mikir, di surga bisa lihat yang di dunia gitu. Mungkin kita udah nggak di pikiran begitu kan. Karena nikmat yang ada di sana aja udah lebih besar, jauh lebih besar daripada yang ada di dunia. Di sini diperintahkan juga ngapain? Bersihin, ya, bersihin masjid. Bersihin ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, bersihin yang wajib apa? Najis. Najis wajib dibersihin dari masjid. Satu tempat sholat kudu suci. Zaman Nabi ada orang Baduy kencing. Atau langsung disuruh siram ya Nabi, siram. Soba alaihil ma, siramin air. Karena tuh najis. Tapi yang sifatnya sunnah. Ya. Ada plastik permen, nah, sedotan aqua, itu kan nggak najis tuh. Nah itu sunnah. Tapi kalau udah numpuk, jadi wajib. Nah iya kalau makin banyak sampah aqua mulu, itu nggak najis. Lah iya nggak najis, cuman banyak banget ini. Jadi wajib. Dan tuh pahalanya gede tuh, pahalanya gede. Kayaknya marbot kalau ikhlas gitu sebetulnya, ya digaji wajar lah marbot digaji. Cuman kalau dia nggak mikirin gaji gitu, itu luar biasa tuh. Kalau nggak salah Nabi ada nyari nenek apa ya? Iya perempuan. Iya yang tukang nyapuin Jaga apa? masjid. Tukang nyapuin masjid. Yang meninggal. Nabi cariin. Ya kan luar biasa berarti itu orang bersihin masjid sampai sebegitu mulianya di mata siapa? Nah, di mata Rasulullah. Ini kalau disuruh bikin masjid, berarti wajib gak datang ke masjid? Wajib berarti. Ngapain disuruh bikin masjid kalau datangnya kagak wajib? Siapa yang mengisi? Iya udah bikin masjid terus jadi nggak wajib, akhirnya masjidnya kosong lah, buang-buang duit. Ya kan gak ada faedahnya lah, agama Islam jauh dari hal-hal yang mubazir begitu. Berarti kalau ini ada perintah disuruh bikin masjid, berarti termasuk perintah kita disuruh ngapain? Disuruh datang ke masjid. Karena apa artinya tuh bangunan kalau kita pada kagak datang ke masjid begitu. Dan itu banyak terjadi sekarang, bikin masjid selesai, emang pas lagi bikin semangat loh. Orang nyumbang apa semangat. Ada yang kerja bakti apa ngecor warna semangat. Pas masjid jadi semangat. Masih berasa gitu, so gairahnya gitu. Entar dapat 3 bulan, 4 bulan. Udah balik lagi tuh seperti sedahulu kala. Sebaris lagi. Setelah tabrik. Ini khawatirnya masjid kalau udah bagus begitu akhirnya jadi nggak keurus, rusak lagi. Ya. Jadi di sini sebetulnya tunazzob wa tutayyab itu perintah kita ngurusin apaan? Ngurusin masjid, karena masjid kalau nggak keurus ya udah. Saya pas nyampe ke kampung bini tuh masjid mertua tuh, ya Allah udah pada retak begini. Karena orang situ udah pada kagak jamaah. Kalau jamaah saya nyari temen, semua jamaah nyari temen, nungguin orang dulu. Mana ya orang itu masjid tuh. Dan tuh kampung gede itu. Kayak Bang Jack ya. Ini apa pada? Nah masjidnya gede. Sampai karena mikir dapat yang ngangkat, saya kan kesian amat nih mertua saya bikin masjid. Nah, pas udah lama-lama nih saya gerakin lagi nih masjid kita cakepin, nggak usah nungguin pakai dari Pak Haji dah duitnya. Pak Haji udah nyerahinnya ke kampung, orang kampung, semangat lagi. Oh cakep sekarang. Cuman ya sedihnya sekarang belakangan ini ya begitu lagi. Sepi lagi. Sholatnya 3 orang, 4 orang, kecuali maghrib dah ya. Ya kan sayang jadi masjidnya udah cakep, kosong. Terkhawatirnya jadi begitu lagi nggak keurusan, rusak lagi begitu. Ini disuruh bersihin, namanya disuruh kasih wangi-wangian ya. Sebenarnya disuruh merhatiin juga. Berarti kasih wangi-wangian. Nah, ini agak susah nih kalau masjid nih. Diapain ya kasih wangi-wangian nih? Luas banget masjid. Ini kalau kita kasih yang cepret-cepret, seberapa kuatnya sih? Iya.
Tapi kalau Masjid Nabawi emang Masjid Haram wangi banget, semprotin parfum wangi begitu. Ada petugas. Iya. Ada petugasnya, ada duitnya lagi. Kalau kita mungkin ada yang petugasnya gitu, man duitnya kagak ada loh, beli minyak wangi berapa duit. Jadi kita sekarang masjid adem banyak, yang full AC banyak masjid hampir rata-rata. Cuman yang wangi itu yang agak apa? Yang agak jarang gitu. Wangi paling ada sumbernya dari mana? Dari orang, jamaah pakai parfum akhirnya jadi bau wangi. Padahal harusnya masjid itu dia punya wangi tersendiri, nggak usah nungguin makmumnya pakai minyak wangi. Jarang yang amalin soalnya. Al-Muhyiddin tadi. Saya naruh ini di depan sini. Semprotan? Enggak. Parfum yang segini-segini itu minyak wangi. Iya. Sehari 3 botol bocah. Iya. Kan nggak boleh corona. Dari corona sebenarnya kagak boleh tuh parfum yang gitu-gitu kan dia pakai. Iya, pakai. Lagi corona. Tapi bisa juga sih emang pas orang-orangnya jadi wangi akhirnya isi masjid jadi apa? Ya, efektif juga jadi tuh parfumnya berjalan jadi. Dibanding yang nyemprot. Ada sini ngamalin. Mau ini pakai AC kan sih? Kalau sekarang Belum pakai AC kan ya? Soalnya gak terlalu gede. Pakai AC mesti berapa AC di situ? Kegedean mau ini. Sampai ke masjid yang kasih itu Istiqomah. Mau pasang AC berapa AC? Lo gede banget masjidnya. Kalau Masjid Nabawi mah hampir tiang-tiangnya keluar AC, tiang-tiangnya AC. Jadi sholat tidak ke tiang masuk angin. Gimana? Qala syarihu qauluhu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi ila akhirih. Hadzal amru yakhtalifu ala ikhtilafi ahwalihi wa yataraddadu ila wajibin wa mandubin. Perkataannya amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi ila akhirih. Ini perintah berbeda di atas perbedaan keadaan-keadaannya dan bolak-balik kewajiban dan kesunahannya. Faduru bidomid dali wa sukunil wawi jam'u darin wa maknaha al mahallatu wal qabailu. Maka lafaz ad-dur dibaca dengan domah dal dan sukun wawu, yaitu jamak dari lafaz dad, dan maknanya adalah tempat-tempat dan kabilah-kabilah. Jadi di sini masjid ya sebetulnya masuk musola. Jadi kalau ada musola ya selesai, nggak apa-apa gitu. Ya kan masjid musola kan kita doang bahasanya. Pakai musola. Kalau di sono kan di Arab masjid semua istilahnya. Ya. Tapi kalau yang dipakai sholat Jumat itu emang beda sendiri itu namanya masjid jami. Ya, tapi kalau masjid yang biasa aja itu kan pakai sholat Jumat. Nah itu yang diihtilafin tuh, boleh nggak itikaf di situ? Maksudnya di masjid yang nggak digunakan buat sholat Jumat, iya. Karena di sono kan wa antum akifuna fil masajid. Berarti orang itikaf harusnya ada di mana? Nah, di masjid. Dan masjid itu yang ada sholat Jumatnya. Kalau dia biasa itikaf di musola, kan giliran Jumatan dia kudu keluar jadinya. Jadi kan kudu keluar nyari masjid yang ada Jumatan. Tapi kalau dia ada itikaf di masjid yang ada Jumatan kan, ada pas Jumat dia perlu keluar gak? Nggak perlu dari situ. Iya. Bagi musola kadang-kadang kalau di kita cuma 3 waktu doang, subuh, maghrib, isya. Giliran zuhur, asar kan ditutup. Bukan ditutup sih, dibuka, cuman nggak ada yang azan gitu. Orang datang sholat ya masing-masing aja sholat begitu, jamaah masing-masing. Ya. Ya, walaupun sekarang udah kagak sih, musola udah banyak yang ada azannya juga, atau zuhur asar. Terus Wastufida minhu annahu yahtamilu ittikhaza masjidin fid duri di sholati kal masjidi yusolli fi ahlul baiti. Dan diambil faedah dari hadis tersebut, boleh jadi menjadikan masjid di rumah untuk sholat seperti masjid yang sholat di dalamnya oleh penduduk rumah. Wa yahtamilu ittikhazu masjidin fil mahallati wal qabilati. Dan boleh jadi menjadikan masjid di tempat-tempat dan suatu kaum. Wahtimalus sani ashmalu wa aqrabu. Dan kemungkinan yang kedua itu lebih meliputi dan lebih dekat. iya, jadi kemungkinan besar itu kampung. Ya bukannya disuruh bikin tempat sholat di rumah. Ya kesian kalau rumahnya
kontrakan kecil banget. Mau taruh tempat sholat lagi, mau taruh di mana? Tempat doang. Tempat tidur sama WC. Terus Fal awalu yaf'aluhu kasirun minal ulama'i fi ittikhazi masjidin fil ghurfati yusalli fiha alul baiti wal iyali. Dan ihtimal yang pertama telah melakukannya oleh kebanyakan daripada para ulama pada menjadikan masjid di kamarnya yang ia sholat pada kamar tersebut oleh penduduk rumah dan keluarganya. Wal hikmatu fi zalika annahu innawa al masjida fil baiti yahsulu lahu sawabul i'tikafi bi niyatihi wa muqsihi fihi. Dan hikmah pada demikian itu bahwasanya jika ia niat masjid di rumahnya, niscaya terhasil baginya itu pahala i'tikaf dengan niatnya dan diamnya di dalamnya. ini enak banget. Jadi dia itikaf di rumah sendiri. Karena dianggap itu apa? Itu masjid. Itikafnya di rumahnya. Nah enak itu. Itikaf di rumah. Enak apa nggak enak malah? Nggak enak ya. Jadi banyak gangguan. Iya. Iya anaknya gangguin. Ya. Yakin pula ini. Bang. Terus Qauluhu antunazzafa wa tutayyaba fihi istihbabu tanzifil masjidi wa tatyibihi. Perkataannya antunazzafa wa tutayyaba, pada kalimat tersebut kesunahan membersihkan masjid dan mewangikannya. Fatanzifu minal qaza wal aza wajibun. Maka bersih-bersih itu daripada kotoran dan aza, kotoran juga itu wajib. nah, kalau azab tuh yang bikin azab tuh penyakit. Tapi misalkan tuh duri apa, ya. Misalnya orang kalau nginjak itu bahaya gitu loh. Tapi kalau koza ya kotoran aja. Terus Fatadyibu bil bukhuri wa rasul mu'attarati mustahabun. Dan mewangi-wangikan itu dengan bukhur dan menyemprotkan minyak wangi itu sunnah. Nah, berarti ini praktis juga nih pakai bukhur. Bakar doang. Iya. Ya asup gitu. Praktis juga tuh. Ya, maksudnya awet gitu nggak. Terus. Wa bihi istahabba salafu takhliqal masjidi bi anwa'it tibi wa za'farani. Dan dengannya menyunahkan oleh ulama salaf takhliqul masjidi, Mewangikan masjid. mewangikan masjid dengan macam-macam wangian dan minyak za'faran. Fal hadisu an ihtimami bina'il masjidi fil mahallati wal qabaili aw fid duri wal ghurfati. Maka hadis tersebut di atas pentingnya membangun masjid di tempat-tempat dan sholat di kabilah-kabilah atau di rumah-rumah dan di kamar. Berarti itu duar tuh ya, yang belakang tuh baca fid duar, fid duari wal ghurfati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida, muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun wan Nasara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memerangi orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, muttafaqun alaih. Dan Imam Muslim menambahkan lafaz wan Nasara. Walahuma min hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kanu iza mata fihim ar-rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dan bagi keduanya Bukhari Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mereka itu apabila mati seorang laki-laki yang soleh, mereka membangunkan di atas kuburan orang soleh tersebut akan masjid. Dan pada lafaz yang lain, mereka itu adalah paling buruk makhluk. Wan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu yahuda. Allah melaknat orang-orang Yahudi ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida, di mana mereka membuat kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid.
Berarti kuburan dulu yang ada, kuburan dulu. Nah dari kuburan itu dibikinin apa? Di masjid. Jadi modelnya tuh dia nih kuburan nih. Nah tuh di atasnya tuh dibikin apa? Dibikin masjid. Tuh modelnya tuh kalau dilihat di sini. Ya. Muttafaqun alaih. Wa zada muslimun wan nasara, dan orang-orang Nasara. Jadi intinya di situ udah ada kuburannya duluan baru jadi masjid. Bukan masjid dulu baru ada apa? Kuburan. Kok di kita yang banyak kayak gimana? Masjid duluan. Masjid duluan baru ada apa? Baru ada kuburan. Berarti orang kan bikin masjid itu niatnya bukan karena ada kuburan. Lah orang kuburan ada di belakangan. Tapi kalau mereka ini emang niatnya buat menghormatin orang sucinya itu loh, buat menghormatin nabinya itu. Makanya karena nabinya dikuburin di sini, dibikinlah di atasnya itu apa? Masjid, bukan di sampingnya, bukan tapi benar-benar di apanya? Benar-benar di atasnya. Jadi dia sholat di bawahnya itu kuburan orang-orang soleh mereka atau nabi-nabi mereka, gitu. Itu kebiasaan orang Yahudi dan orang apa? Orang Nasoro yang Ashabul Kahfi pas meninggal, itu langsung qala lazi nagolabu ala amrihim Karena takhizam takhizam alaihim masjid. Terus kita bakal bikinin apa nih? Bikinin masjid di atasnya. Gitu. Ashabul Kahfi ini guanya di atasnya langsung bikinin apaan? Bikinin bukan masjid sih, tempat ibadah lah. Karena waktu itu bukan Islam kan. Ya belum ada Islam zaman Ashabul Kahfi. Jadi bukan masjid itu artinya tempat ibadah gitu. Walaupun sekarang tuh tempat ibadah udah berubah jadi apa? Masjid. Jadi masjid. Jadi ini goanya, nah itu apa itu masjidnya tuh yang di Yordan tapi di mana tuh? Nggak ada yang bilang yang gua Ashabul Kahfi yang di Turki itu Efesus itu kurang tepat. Karena dia nggak ada masjid di situ. Nah yang di Yordan tuh ada apanya tuh? Di masjidnya. Nah pas ada penemuan yang Yordan itu yang di Turki kan mulai sepi, mulai jarang pengunjung gitu. Karena mungkin ya bukan ini gua Ashabul Kahfi tapi lebih mirip kalau nyocokin yang ada di surah Al-Kahfi itu yang Zata Yamin, Zata Sima, Matahari itu lebih cocok yang ada di Yordan apa Yordan lah kalau nggak salah, saya lupa tuh. Itu patokannya itu emang pas saya lihat fotonya lah iya ada masjidnya begitu, ada masjid. Terus sampai sekarang masih ada gitu masjid. Atau yang di Vatikan tuh Basilika Santo Petrus, itu bawahnya apaan? Itu kuburannya si Petrus. Dibikinin gereja tuh Mbak yang jadi biasa paus suka ngasih apa tuh kalau acara-acara Natal kan dari situ dari Basilika Santo Petrus itu bawahnya kuburannya Petrus. Ya langsung bikin gereja di situ. Basilika Santo Paulus sama kuburannya Paulus juga di situ dipenggal lehernya sama Kaisar Nero. Terus tempatnya langsung dibikinin gereja. Sampai sekarang tuh Basilika Santo Paulus kan ada 4 basilika tuh yang suci di Vatikan, Santo Petrus, Santo Paulus, apa lagi tuh ya? Ada 2 lagi tuh. Tapi yang satu di luar Vatikan, yang 2 tuh kalau nggak salah di luar Vatikan, jadi kurang begitu populer. Ya, itu sama tuh. Di bawahnya tuh orang suci mereka bikinin di situ bikin masjid. Berarti di sini Islam itu benar-benar musyrik tuh suatu dosa yang besar. Jadi jalan yang bisa orang menuju musyrik aja udah dibendung duluan begitu. Nah ini bisa bikin orang musyrik nih, ya, makanya diapain? Dibendung. Padahal kan sebetulnya belum tentu. Kalau kita mikir belum tentu kita sholat di bawahnya di kuburan tuh kita sholat karena ngormatin apa? Karena ngormatin kuburan kan belum tentu. Bila kita sholat tetap buat Allah, tapi itu bisa jadi masuk ke setan gitu. Itu sebelum terjadi kemusyrikan udah diapain duluan? Udah dibendung, itu namanya tindakan preventif. Jadi bukannya pas udah kejadian baru kagak. Jadi sebelum kejadian tuh kalau agama Islam udah diapain? Udah dicegah duluan. Jadi jangan sampai orang korupsi. Bukan berarti orang dari korupsi baru tangkap-tangkepin kan gitu. Kalau bisa tuh kata SBY sebelum orang korupsi udah diapain? Udah dipreventif gitu, jangan sampai orang korupsi. Jadi jangan KPK tuh kerjanya cuma nakut-nakutin orang korupsi aja tapi jalan buat korupsinya tuh nggak ditutup begitu. Akhirnya ya orang korupsi lagi. Ya. Di sini ilatnya juga menyerupai apa ini? Menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Berarti kalau ada masjid yang model begitu sebetulnya harusnya dihancurin.
Masjid yang di atas, yang di bawahnya ada apa tuh? Kuburan. Kuburan. Cuman karena kalau kita kan beda. Di kita tuh masjid duluan yang ada, baru ada apa? Baru ada kuburan. Nah kan di sini emang udah di kuburannya dulu, baru dibikin apa? Baru di masjid. Ini ulama beda pendapat tuh gimana hukumnya sholat di tempat yang apa? Ada kuburan. Yang ada kuburannya. Ya ada yang bilang tetap sholat sah, ada yang bilang kagak. Ya, kalau yang bilang sah kenapa? Ya sholat. Bikin masjid di kuburan tuh keharaman gitu loh. Ya, ini sholat ya urusannya lain lagi. Kita baju boleh nyolong nih, kita sholat, sah nggak sholat kita? Sah. Nyolong ya urusan nyolong. Kan sholat mah urusan sholat. Apa kita langsung baju boleh nyolong kagak sah loh? Nggak bisa. Tetap aja baju boleh nyolong, sholat masa. Tapi bukan berarti nyolongnya jadi boleh, kagak. Ini urusannya nggak boleh bikin masjid di kuburan, ya kan? Terus sholat di situ gimana? Ya sholat ya sholat. Ya nggak boleh bikin masjidnya. Tuh yang bilang apa tuh? Yang bilang ya boleh. Ya. Tapi ada bilang ulama yang bilang apa? Udah kagak boleh. Dan yang banyak kita sekarang begitu orang tuh masih ada kuburannya. Mau sholat pindah di ke tempat yang mana? Pindah ke tempat yang mana? Itu kuburan kalau memang dia masih di area masjid, artinya masih jadi satu pagar sama masjid. Kan ada di masjid dari pagar nih, Depannya. ini kuburan. Akibat itu udah masjid namanya. Itu nggak masalah kalau begitu. Walaupun mungkin tanahnya masih atas nama yang punya masjid, tapi itu saya dari dulu aja. Ini yang jadi masalah tuh ini masjid nanti benar-benar di sampingnya ada kuburan, apa gitu. Bahkan ada kode kita masjid di dalamnya ada apa? Ada kuburan, masjid kuburannya. Tahu kalau di Banten masjid duluan tapi kuburan duluan. Perluasan masjid kena kuburan. Bukan, itu masjid yang di Banten tuh ambil kuburannya duluan mana? Kalau misalnya duluan kuburan, Iya. berarti bisa-bisa orang bikin masjid karena ngormatin kuburan. Gitu maksudnya tuh. Kuburan Soeharto tuh, ada masjidnya nggak sekarang? Kalau ada masjidnya, tanya juga tuh. Kan dulu nggak ada masjidnya. Masjid situ buat apaan gunanya? Kalau buat ngormatin mayat itu, nah ini yang masuk dalam kategori sini. Ya. Tapi kalau imam-imam yang 4 itu kecuali Hambali, semuanya bilang sah. Syafi'i, Maliki, itu semuanya bilang sah. Sholat di masjid yang ada apanya? Yang ada kuburannya, yang bukan masjid di atas kuburan. Terus Qala syarihu qauluhu la'anallahu al-yahuda. Al-la'nu maknahu al-ib'adu an rahmatillahi. Perkataannya la'anallahu al-yahuda. Bermula laknat itu maknanya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu la'nul muslimi kama naqulu Allahumma al'an fulanan masalan. Dan tidak boleh orang muslim itu melaknat sebagaimana kami katakan Allahumma al'an fulanan, ya Allah laknatlah dia seumpamanya. Amma iza zahara annahu mata musyrikan ka Abilah bin Abi Jahlin fa yajuzu la'nuhu. Adapun apabila telah nampak jelas bahwasanya mati dalam keadaan musyrik seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, maka boleh melaknatnya. Amma la'nu ala sabilil umumi kama naqulu la'anallahu syarikina wal ghasibina wal kazibina masalan fajaizun. Adapun melaknat di atas jalan yang umum sebagaimana kami katakan Allah melaknat orang-orang yang mencuri dan orang-orang yang merampas dan orang-orang yang tukang bohong seumpamanya, maka itu boleh. Qauluhu wattakhuzu qubura anbiya'ihi masajidan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama la'anal yahuda wan nasara bi ittikhazihim qubura anbiya'ihim masajidan. Perkataannya ittakhazu qubural anbiya'ihim masajidan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya saja melaknat orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka akan masjid. Wattikhazul qabri masjidan haramun, dan menjadikan kubur akan masjid itu haram. Wa warada ala fala tattakhizul qubura masajida inni anhakum an zalika. Dan telah warid hadis, ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sesungguhnya aku telah melarang kalian dari hal demikian itu. Berarti kalau tempat-tempat ibadah orang Yahudi yang udah kuno itu patut kita curigain tuh, di bawahnya ada apa? Kuburan. Di kuburan, bisa kuburan Nabi, bisa kuburan orang soleh, karena kebiasaan mereka begitu.
Ini kalau tempat ibadah kuno gitu dari abad berapa sebelum datangnya Islam gitu ya. Atau kita curigain tuh. Iya bisa jadi. Di bawahnya ada kuburan Nabi di situ. Berarti kalau ada kuburan Nabi-Nabi yang sekarang Pokoknya jadi masjid. banyak jadi bohong. Itu kan dibikin tempat ibadah. Berarti bukan kuburan Nabi kan itu. Tapi nggak semua Nabi kali, nggak semua Nabi kayak Nabi Yusuf digotong-gotong. Apa itu jenazahnya? Pas di Exodus tuh Nabi Musa, kan tuh katanya orang Yahudi gotong-gotong jenazahnya siapa? Nabi Yusuf digotong-gotong. Berarti kan dikuburin. Terus Qala ulama innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in ittikhazi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan min mubalaghati fi ta'zimihi wal iftinani bihi. Berpendapat oleh para ulama, hanya saja Nabi melarang daripada menjadikan kuburnya dan kubur orang lain selainnya menjadi masjid karena takut daripada bersangatan di dalam mengagungannya dan menjadi fitnah dengannya. Wa rubbama adda ila kufrihim kama jara fil kasiri minal umayyil khaliyati. Maka kadang-kadang bisa membawa kepada kekufuran mereka sebagaimana berlaku pada kebanyakan daripada umat-umat yang terdahulu. jadi itu kuburan karena dibikin di situ untuk menghormati orang yang itu, bukan buat tujuan yang lain. Bisa aja orang bikin masjid asalnya dulunya apa di situ? Kuburan udah lama gitu udah nggak ketahuan. Ini kan karena proyek pembangunan masjid, wow diratain gitu. Nah itu nggak termasuk. Nggak boleh masuk. Itu kuburan siapa? Kita nggak tahu. Ini enggak, dia emang orang-orang soleh, orang-orang nabi gitu. Nah itu dibikin masjid gitu. Ya. Kan bisa aja kan masjid bawahnya kuburan. Ya bisa. Terus Walamma tajati sahabatu ridwanullahi alaihim ajmaina wa tabi'una ila ziyadati masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kasrul muslimuna wa amtaddati ziyadatu ila an dakhalat buyutu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminina. Dan tatkala butuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan para tabi'in untuk menambahkan masjid Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Muslim telah banyak dan terbentang penambahan sampai masuk ke rumah istri-istrinya Nabi Muhammad SAW ummahatil mukminin. Wa minha hajratu Aisyah radhiyallahu taala anha madfanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi Abi Bakr wa Umar. Banau alal qabri haytanan murtafi'atan mustadiratan haulahu li'alla yazhara fil masjidi fayusalliya ilaihi al-qaumu wa yuaddiya ilal mahzuri. Dan diantaranya adalah kamarnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, tempat makam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Mereka membangun di atas kuburan, hal keadaannya hayton. ini Membentang. bukan. Ini Tembok. Iya. Hal keadaannya menembok lagi tinggi yang Apa yang mustadirotan dililingi. melingkar. Ya, dilingkari sekitarnya agar tidak nampak pada masjid dan sholat kepadanya oleh suatu kaum dan membawa kepada kehati-hatian. Ke hal yang dilarang. Membawa kepada hal yang dilarang. Summa banau Jidaro ini ini min raqnail qabri shimali wa harrafuhuma hatta iltaqaya hatta la yatamakkana ahadun min istiqbalil qabri. Kemudian mereka membangun dua tembok daripada dua pojokan kuburan sebelah kiri dan mereka rubah keduanya sampai sampai keduanya ketemu sehingga tidak memungkinkan seseorang daripada menghadap kuburan tersebut. Iya. Jadi ini bisa jadi argumen buat orang yang anti banget masjid ada kuburan. Atau masjid Madinah ada kuburannya, di kuburan Nabi. Itu khususiyat kali. Oke, Nabi khususiyat kan bukan cuma Nabi. Ada Abu Bakar, ada siapa? Ada Umar. Walaupun memang tuh asalnya kan di luar apa? Di luar masjid.
tetap aja ada, berarti di samping masjid. Ini kan di kita dipermasalahin bukan masjid, kuburan di dalam masjid. Kalau di kita kan bisa dipermasalahin masjid di depannya atau di sampingnya ada apa? Ada kuburan atau masjid. Bahkan nih akhirnya sekarang jadi masuk di dalam karena perluasan. Jadi seharusnya kalau emang dia perluasan terus kuburan yang nggak mau dibongkar harusnya diginiin nih ke kuburan Nabi. Tembok. Jadi biar nggak ketahuan kalau itu apa kuburan. Nah kalau di kita kan kagak. Ini perluasan kuburannya tetap apa? Tetap kelihatan. Ada masjid di belakang itu tuh apa itu Mangga 2 yang tempat Mangga 2 yang tukang komputer tuh kayaknya ada di belakang tuh. Saya kalau sholat terus kalau di belakang nah, itu masjid. Nah ada kuburan ada apanya? Ada kuburan nih. Ya kita sholat ya nggak ada kuburan. Kayak Mbah Holil Bangkalan. Di perluasan kan? Perluasan masjid tapi bukan. Mbah Holil Bangkalan nggak tahu deh ceritanya. Jadi dia di mihrab. Nah, ini kuburan di sini nih. Nah ini nggak ditutup, Pak Haji. Iya. Ngobrol sebelah sini tuh. Mbah Holil Bangkalan. Nah, berarti orang sholat nggak kuburan kan? Dia kan kalau sembahyang jamaah yang sini tuh kelihatan. Nah, Kuburan iya. dia. Cuman pagar-pagar ini doang sih. Misalnya Nabi aja ditutup. Nah, kita kalau mau Nabi kita kelihatan kuburan Nabi. Kagak. Paling kita mesti ngindik-ngindik banget gitu. Itu kok nggak ada polisi. Kalau polisi dia omelin kita ngindik gitu. Apa sih? Nggak bisa kita sekilas aja kita nggak kelihatan. Ya. Jadi harusnya begitu kali ditutup. Jadi orang nggak nyangka kalau itu apa tuh kuburan gitu. Kecuali ya ahli warisnya doang. Terus. Qultu haza fi ahdil Imam Nawawi wa amma fi ahdina al-mutaakhiri faqad bana syabakun Dunia syubakun. bunya syubakun min ba'idin. Aku berkata ini pada masa Imam Nawawi dan adapun pada masa kami yang belakangan maka sungguh telah dibangun akan Syubakun jendela. jendela dari jauh. Fal musalli la yatawajjahu ilal qabri li annahu yusalli masyriqil qabri wa gharbiyahu wa yusalli wara'ahu min ba'idin. Maka orang yang sholat tidak mengarah kepada ke kuburan karena bahwasanya ia sholat menghadap ke arah kuburan, Timur. ke arah timur kuburan dan arah barat kuburan, dan ia sholat di belakangnya dari jauh. Fazohar. Saya nggak perhatiin juga. Iya, apa ini ya? Jendela. Mana jendela? Bukan, maksudnya itu jarak antara kuburan Nabi sama orang yang sholat gitu. Kalau di samping kan jelas, terus nyamping begitu. Ini yang di sononya gitu. Yang di sononya jadi sholatnya ke kuburan dong. Man di sini dibilang ketika wara'ahu min ba'idin, berarti jaraknya lumayan apa? Ya? Lumayan jauh. Jadi orang nggak berasa kalau dia sholat ngadep apa? Kuburan. Nggak merhatiin saya. Terus. Fazahara wa tabayyana bidzalika annahu sallallahu alaihi wasallam naha ayat takhiza qabran masjidan. Maka jelaslah dan jelas demikian itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Falhasilu annal ulama'a fi hadzal mas'alati ihtatu asyaddal ihtiyati nasba'a yunihim min hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya bahwasanya para ulama di dalam masalah ini mereka berihtiyat, sangat-sangat ihtiyat, menancapkan pandangan mereka daripada Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu iza mata fihi ar-rajulu as-salihu ila akhirih. Asluhu kama fi Muslimin anna Umma Habibata wa Umma Salamata zakarata kanisatan ra'ainaha bil habasyati fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya izamata fihim rajulu as-salihu ila akhirih. Asal hadis tersebut sebagaimana di dalam Sahih Muslim bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah keduanya menceritakan akan gereja yang kami lihatnya di Habasyah, yang di dalamnya itu banyak gambar-gambar ya bagi Rasulullah kepada Rasulullah Ini itu ceritain gereja itu kepada siapa ya? Kepada Rasulullah, bukan berarti gambaran Rasulullah, bukan. Nah kapan dia bisa ngelihat gereja itu di Habasah? Waktu hijrah. Kan ikut kan orang Islam pernah hijrah kemana?
pernah hijrah ke Habasyah ya dia ngikut. Nah di sana ada yang lihat tuh apa ya, gereja-gereja ya kan Habasyah kan Nasoro jadi banyak gereja. Terus Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihim rajulun shalihu famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwari wa fihi tilka suwara ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamati. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka ada laki-laki yang soleh lalu meninggal, mereka membangun di atas kuburan laki-laki tersebut akan masjid, dan mereka menggambar pada demikian itu akan gambar-gambar. Mereka itulah sepaling buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. ini Nabi tahunya kira-kira dari mana? Dari berita sih. Bukan, dia bisa tahu orang-orang dulu bikin kuburan orang soleh. Ya kan pasti informasinya dari Allah. Emang Nabi tahu orang dulu bikin nggak tahu. Wahyu. Iya, terus. Qultu hadzal hadisu a'ammu fa inna nahya fihi la yukhtasu bi kuburil anbiya'i bal biha wa bi kuburi sholihina. Aku berpendapat hadis ini lebih umum, maka sesungguhnya larangan di dalamnya tidak terkhusus dengan kuburan para nabi. Bahkan larangan tersebut juga masuk kuburan orang-orang soleh. Iya, kok zaman sekarang kan dengerin Nabi. Justru sasarannya sekarang orang-orang apa? Orang-orang soleh. Keramatin. Terus. Wa fi riwayati li muslimin qatalallahu al-yahuda fal qatlu bi makna al-la'ni wa fa maknahuma ahlakuhumullah. Dan pada riwayat bagi Imam Muslim, lafaz qatalallahu al-yahuda maka lafaz al-qatlu dengan makna laknat, dan makna keduanya adalah Allah membinasakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.